Ada yang bilang Coach Sinteyong kebablasan dengan mengatakan GBK jangan lagi dipakai konsel. Karena katanya semua stadion di luar negeri ini dipakai konsel. Masa GBK enggak? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, dibalik senangnya kita akan prestasi Timnas Indonesia, prestasi PSSI, prestasi Coach Sinteyong, tapi kita juga harus akui kalau Pak Erick Thohir sedikit agak menutup mata soal rumput GBK. Kalau seandainya dipaksakan ingin bermain di Jakarta, kemungkinan mungkin, saya tidak ada bermaksud untuk masuk ke dalam politik ya. Banyak yang mengatakan kalau JIS masih lebih layak dibandingkan GBK. Katanya kalau bermain masih di Jakarta ya. Itu sebabnya juga Pak Erick Thohir akhirnya memutuskan untuk memindahkan kandang Timnas Indonesia ke Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk round ketiga nanti, Piala Dunia round ketiga. Nah, kita tahu kalau GBK ini menjadi trending isu, terus diperbincangkan oleh kita para pecinta sepak bola, khususnya setelah pergelaran Pilkada kemarin, karena dianggap tidak layak untuk dipakai oleh Timnas Indonesia. Malu, jujur aja kita malu. Kenapa? Timnas kita lagi bagus, timnas sekarang kita tuh disorot sekali oleh media dunia, seenggaknya mungkin Asia, tapi melihat lapang aja hanya dengan kasat mata di televisi aja itu udah kelihatan jeleknya gitu kan. Ini kan nggak selaras dengan prestasi Timnas Indonesia. Itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan Pak Erick akhirnya memindahkan ke Gelora Bung Tomo. Walaupun memang ada pertimbangan lain karena kedekat-dekat Timnas Indonesia bermain di round ketiga nanti katanya mau dipakai juga GBK ini. Nah, karena kekesalan itu juga mungkin kita tahu kan kalau Timnas Indonesia bermain sangat apik, sangat bagus sebenarnya passing-passingnya ketika mereka bermain di Piala Asia. Kalau dengan rumput yang bagus. Tapi kalau di GBK kayak agak sedikit tersendat gitu kan permainan kaki ke kaki, passing to passing dari Timnas Indonesia. Itu juga yang menyebabkan mungkin Coach Sinteyong mengatakan kalau GBK sebaiknya jangan dipakai konsel lagi lah, kata Coach Sinteyong. Lebih baik sewakan kepada tim bola aja katanya. Nah, bukan tanpa alasan Coach Sinteyong berkata seperti itu karena mungkin salah satu bentuk kejengkelan sama seperti kita. Karena GBK benar-benar nggak layak gitu kalau untuk dipakai sekelas Piala Asia apalagi dunia gitu kan. Ini juga akan menghambat permainan Timnas Indonesia. Itu juga sempat diucapkan oleh Asnawi Mangku Alam ketika Timnas Indonesia menghadapi Irak gitu kan. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau Coach Sinteyong itu terlalu berlebihan katanya. Yang pertama karena banyak kok stadion-stadion besar di dunia ini yang dipakai konsel atau dipakai acara-acara lain yang bukan acara sepak bola katanya. Ya, tapi menurut saya ada perbedaan yang dimana perlakuan dan juga jenis kualitas stadionnya gitu kan. Kalau stadion-stadion di luar negeri kan kita udah tahu kualitas rumputnya seperti apa, penanganannya seperti apa, sebelum dipakai konsel atau sesudah dipakai konsel juga seperti apa. Mereka kan lebih maju dibandingkan kita, sementara kita mungkin belum bisa ke arah situ, sehingga ketika stadion sepak bola sudah dipakai kegiatan lain yang menyebabkan rumput ini pada akhirnya jelek, kita tidak bisa memaksimalkan untuk mengembalikan rumput itu kepada kualitas terbaiknya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan juga Coach Sinteyong kalau kita belum bisa memakai stadion yang bisa dipakai serbaguna lah untuk kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Kita akui juga stadion dunia memang dipakai untuk konser juga, untuk kegiatan-kegiatan lain. Tapi ya tadi, kualitas stadion dan juga kualitas sumber daya manusia kita yang belum bisa seperti Eropa gitu kan. Itu yang menyebabkan akhirnya Stadion Gelora Bung Karno selalu tidak siap ketika dipakai oleh Timnas Indonesia ketika stadionnya dipakai dulu untuk kegiatan lain. Nah, yang kedua karena kita harus tahu juga ya teman-teman, kalau GBK ini bukan milik PSSI. Memang milik pemerintah, tapi bukan milik PSSI. Sehingga ya istilahnya PSSI ini nyewa lah ke GBK. Jadi GBK ya mana yang menguntungkan bagi mereka ya mereka kasih. Mau itu konser ke, mau itu acara kuda lumping ke, nggak jadi masalah. Yang penting jadi cuan bagi mereka. Dan ini juga mungkin harus menjadi perhatian yang benar-benar khusus sih dari pihak PSSI dan Esko. Harus seperti apa ke depannya masalah Timnas Indonesia ini. Karena kita harus akui banyak sekali stadion-stadion yang memadai sebenarnya di Indonesia. Ya, di
Jakarta salah satunya ada GBK, ada juga mungkin yang sekarang JIS juga. Di Jawa Barat mungkin kita punya Stadion Persib, Gelora Bandung Lautan Api, walaupun mungkin sekarang memang dalam tahap renovasi, tapi kedepannya itu kan bisa menjadi opsi juga gitu kan, dimana GBK juga bagus sekarang ditambah sedang direnovasi yang pastinya akan lebih bagus juga karena Persib sedang berusaha bermain atau memperbaiki diri di Asia, otomatis itu akan lebih baik juga kan. Dulu kan ada Stadion Jakabaring Palembang, ada juga Balikpapan, cuman memang opsi-opsi lainnya akan keluar dari Jawa nantinya. Gelora Bung Tomo aja kan di Surabaya. Kalau kita pusatkan itu di daerah Jawa Barat dan DKI, untuk saat ini ya Gelora Bandung Lautan Api sama GBK sama JIS mungkin yang masih lebih baik. Tinggal itu pertimbangan dari pihak PSSI harus seperti apa. Intinya bahwa muka Indonesia itu bukan hanya dilihat dari kualitas timnasnya yang bagus, tapi bagaimana kualitas lapangan yang dipakai juga. Kemarin saya lihat ada salah satu postingan di AFC dan FIFA World Cup, di situ terlihat bagaimana gambaran lapangan GBK agak miris kalau bagi saya melihatnya, aduh dilihat dunia nih kayak gini. Tapi mudah-mudahan aja intinya semua bisa diperbaiki oleh PSSI, karena kita juga tidak menuntut secara massal ke PSSI. Biarkan PSSI bekerja sedikit demi sedikit, satu demi satu, sekarang memperbaiki timnasnya, memperbaiki liganya, mungkin kedepannya juga akan memperbaiki stadion-stadion dan segala macamnya. Intinya kita terus dukung dan doakan semoga timnas Indonesia bisa lebih baik. Assalamualaikum.